Terima kasih pemirsa, masih bersama Perempuan Bicara. Di segmen berikutnya ini saya ingin juga tanya nih bagaimana Komisi Dakwah MUI dari Ustazah Yati ini melihat kasus ini dulu deh, belum secara besarnya ya. Kasus ini dulu, ini sebuah pertanda yang lebih buruk lagi atau sebenarnya sudah biasa ini terjadi dilihat oleh Komisi Dakwah MUI? Iya, khususnya kami dari Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa. Di tahun 2001 itu kita sudah mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi ya, itu melalui Undang-Undang Nomor 287. Jadi ketika tahun 2001 itu kita membuat semacam pemberitahuan dengan poin-poin tertera di sana tentang bagaimana sebuah aksi yang bisa memancing hasrat gitu kan, kemudian juga tontonan, bahkan juga bahasa tubuh. Nah, itu menjadi kajian kita di dalam kajian fatwa itu. Dan kemudian Majelis Ulama Indonesia yang memiliki misi sebagai himayatul ummah ya, pelindung umat, kemudian juga khadimul ummah, pelayan umat, tentu saja sangat sekali miris ya melihat keadaan sampai ke sini kok belum melihat satu perubahan yang signifikan gitu. Padahal kita di dalam Majelis Ulama Indonesia itu dengan Komisi Dakwah, kemudian Komisi Fatwa berjuang terus secara harian itu ya. Bahkan kita sebagai satu lagi bekerja sama juga dengan banyak elemen instansi ya, bagaimana kita bekerja sama. Terus juga edukasi melalui pendekatan di majelis, terutama nih kita yang orang lapangan ini terhadap orang tua, kemudian juga guru. Tapi memang fenomena ini berakar dari bagaimana kita punya metode membangun kesadaran sedini mungkin pada anak-anak kita. Ya, kembali lagi kita kepada nilai-nilai Islam yang ditanamkan dalam agama. Yang di dalam bukunya Profesor Dr. Nasih Ulwan itu ya, ada pendidikan seks itu di poin nomor 7. Dan ini kalau saya itu menunya menu harian, itu menyampaikan materi ini melalui ada majelis taklim ya, guru-guru sekolah, kemudian juga wali-wali murid gitu. Fenomena ini terjadi kenapa? Ya, ini merupakan jihad buat kita semua di setiap lahan dimanapun kita berada. Bukan hanya ya kalau kita melihat bahwa ini tanggung jawab siapa. Nah, secara struktur ya kita bisa bergerak. Kemudian juga kultur kita ini kultur bangsa Timur ya, dan juga Islam ya. Kalau ini fenomenanya adalah sebuah film ya, bukan satu hal yang haram nonton film itu. Dalam Islam ketika kita nonton film itu adalah film yang mengedukasi, film yang bisa menginspirasi, film yang bisa membangkitkan giroh seseorang pada agamanya, pada nilai-nilai kebajikan. Yang kemudian adegan yang ditampilkan, kemudian alur cerita, itu juga kan kita mesti melihat. Nah, kebalikannya mengapa ini terjadi? Ya, tentu kita bisa melihat ini kemana ini para orang-orang yang berperan di sana gitu. Jadi ketika semuanya kita bertanggung jawab ya, nggak ulama siapa ya, orang tua. Nah, itu kan bisa aja kita saling bersinergi. Nah, makanya di Majelis Ulama khususnya kami itu melakukan pengkaderan itu sampai setiap bulan para dai dan daiyah. Kemudian juga kita mengangkat itu persoalan-persoalan yang terjadi di umat. Bahkan ini terus menerus sebagaimana kerjasama kita dengan pemerintah. Ada yang harus punya otoritas dan jelas begitu ya tupoksinya untuk mengatasi ini. Informasi bahwa salah satu pemeran ya yang diduga pemeran inisial F gitu ya, inisial V itu mengakui bahwa dia sudah sering kemudian mengkonsumsi konten-konten porno itu sejak di bangku sekolah. Jadi dia tidak punya rasa asing juga Mbak Zoya untuk mungkin memerankan. Mungkin ya, ini kan kita baru melihat dari persepsi apa yang dijelaskan oleh salah satu pemeran. Nah, di lain hal, si sutradara atau produser yang berinisial I juga mengatakan terinspirasi dari konten porno Jepang, gitu ya. Sehingga membuat hal ini jadi mungkin sudah lama terjadi, kita baru tahu aja ketika kemudian digerebek ya. Gimana sih unsur awalnya begitu Mbak Zoya ketika seorang pemeran gitu ya ketemu sutradara, ini ada kesamaan apa sih dari konten tadi tuh, konten seks atau konten pornografi yang kemudian mereka lakukan? Sebenarnya kalau dari pertanyaan ini saya cuma melihat ini adalah orang-orang yang punya kebutuhan tertentu gitu kan ya. Let's say kebutuhan ini ekonomi gitu ya. Tapi kebutuhan ekonomi kayak apa sih? Kedengarannya mungkin klise. Jangan lupa loh, kebutuhan ekonomi itu adalah juga pertemuan antara yang membutuhkan dan yang bisa memprovide gitu ya. Nah, susahnya bisnis seperti ini kenapa laris manis? Karena setiap ada kebutuhan selalu ada yang mau
menjawab kebutuhan itu. Supply and demand-nya nggak pernah berhenti. Nah, kalau saya tadi setuju dengan Bunda Neno. Jadi kita dari hulunya gimana? Aturan pemerintahnya jelas nggak? Gitu sampai sekarang gitu ya. Kenapa ini sampai merajalela sedemikian rupa? Udah ada undang-undang pornografi tahun 2008. Saya juga ingat sejarahnya waktu itu ramai sekali sekitar tahun 2000-an ada pembuatan tanpa sengaja gitu ya. Ini adalah rekaman pribadi 2 mahasiswa yang terkenal pada waktu itu dengan Bandung Lautan Asmara, gitu kan ya. Kita tahulah universitasnya apa pada waktu itu ya. Nah terus gitu rame gitu ya, dan hukumannya tidak bisa ada hukuman yang benar-benar karena tidak jelas hukumannya, ya kan. Akhirnya hukuman sosial gitu, karena ini adalah 2 orang dewasa yang di atas 21 tahun melakukan ini atas dasar suka sama suka. Ini apa kandas gitu. Tapi ya udah mau lulus juga pas mereka melakukan juga. Tapi jadinya hukumannya hukuman sosial gitu, which is sebenarnya juga nggak terlalu oke gitu ya, nggak menyelesaikan apa-apa, hanya menghujat aja gitu. Lalu kita beranjak lagi sekitar tahun 2007-2008, saya ingat pada waktu itu Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, Dekan Psikologi UI waktu itu adalah Ibu Darmayati Utoyo Lubis, kita melakukan batasan pornografi. Supaya apa? Fakultas Psikologi UI pada waktu itu mengumpulkan para budayawan gitu ya, termasuk Rendra dan semua direktur-direktur stasiun TV swasta untuk memberikan definisi. Ada Ade Armando juga pada waktu itu ya, untuk memberikan batasan apa sih pornografi itu. Supaya apa? Ya supaya kita semuanya nih satu page gitu, satu halaman, satu pemahaman. Dan akhirnya di situ tercetuslah bahwa batasan pornografi sesungguhnya adalah segala usaha, cara, bentuk gitu ya, baik melalui media yang membuat niatannya adalah untuk merangsang secara seksual. Jadi kembali lagi pada niatannya. Kalau misalnya niatannya dia untuk art, ya kita nggak bisa bilang itu pornografi. Tapi ini niatannya kan jelas-jelas ya. Yang diproduksi saat ini adalah untuk merangsang. Jadi itu jelas adalah pornografi. Gitu. Terus dari gitu juga pornografi apa? Dia memperlihatkan secara spesifik kelamin. Ya pada waktu terjadinya. Jadi ketika itu sudah jelas dan kita ajukan ke MPR DPR dan entah apa kabar, tahu-tahu keluarlah tahun 2008 Undang-Undang RUU Pornografi yang usulan kami dari UI tidak dimasukkan. Nggak tahu lah keajaiban apa yang terjadi ya. And then tahun 2010 kasus Ariel. Karena masih belum jelas, PP-nya juga masih belum jelas. Akhirnya hukuman buat kasus Ariel pada waktu itu apa? Dia dihukum bukan karena aksi pornografinya per se, tapi karena nih saya punya gelas, saya sembarangan sehingga gelas saya diambil sama Balkis. Jadi saya dihukum karena saya lalai. Konyol kan? Pemerintah mau apa sih? Dengan undang-undang tahun 2008 itu, udah deh nggak usah bikin yang baru, nggak usah ini, bikin yang jelas aja dulu yang tahun 2008. Sehingga mau dikasih hukumannya ini efek jerahnya nih kayak apa? Betul. Ya kan, kalau nggak kita nggak jelas. Tahun 2010 juga saya waktu itu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat research di Indonesia, mengulang research yang ada di Amerika pada waktu itu bisa di browsing di internet by the way yang tertarik, mengenai akibat kerusakan otak akibat adiksi pornografi. Itu sudah parah sekali. Seperti yang tadi juga Bunda Neno katakan bahwa prefrontal cortex kita adalah kemampuan executive judgment, menentukan baik buruk benar salahnya. Jika seorang individu menyaksikan film porno minimal seminggu 4 kali, dia lakukan selama 15 tahun, satu hari dia akan kehilangan kemampuan kreativitasnya untuk berpikir, kerusakan otak, belum lagi kemampuan-kemampuan sosialnya untuk bisa berelasi secara mesra dengan pasangannya, untuk bisa mencintai, untuk bisa mengekspresikan seksualitas secara sehat, itu perlahan-lahan akan hilang. Jadi kalau misalnya mau dibilang kenapa sih mereka berdua bisa ketemu terus jadi membuat ini, apa yang ada di pikiran mereka? Bisa jadi prinsip ekonomi, karena kalau apa kebutuhan primer? Enggak juga. Ini saya melihatnya sudah sebagai kebutuhan tersier. Gitu. Jadi udah karena kebutuhan yang fancy atau bahkan kebutuhan tersier itu apa? Mungkin kalau misalnya kebutuhan primer kan sembako gitu. Ya kan. Kalau misalnya kebutuhan sekunder ya sebenarnya nggak perlu banget, tapi kayak rumah yang lebih bagus, TV yang lebih oke, kendaraan. Kalau udah tersier udah bener-bener tentang benda-benda mahal. Gitu ya, tas yang lebih mahal, yang more expensive, lebih branded gitu ya, untuk lebih ke pencitraan. Karena gaya hidup sekarang kan flexing tuh lagi tren sekali kan, untuk membuktikan dirinya siapa saya. Dan ada juga dugaan, semoga saya salah, ada juga dugaan eksibisionis.
Nah, eksibisionis ini juga sudah di dalam DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Itu adalah buku diagnosa bagi kami para psikolog dan psikiater seluruh dunia. Situ ada parafilia gitu ya. Di situ eksibisionis kan orang yang suka, yang merasa bergairah dengan memamerkan kelaminnya. Kalau buat laki-laki problem, begitu perempuan yang melakukan eksibisionis, ya seperti kita lihat di platform-platform yang you mention it lah. Ya, kebutuhan bahwa saya bisa memamerkan kelamin saya dan saya dipuji-puji, tapi nggak ada yang menyentuh saya. Teknologi bukan menjadi perpanjangan tangan manusia juga, cuma susahnya gitu ya. Kalau soal, saya ingat teman saya, Esther Widianti itu membuat penelitian S3-nya mengenai adiksi internet. Kalau kita adiksi pornografi, pornografinya bisa diambil. Kita mau adiksi narkobanya bisa ditarik. Tapi adiksi internet, kayak tadi Bu Neno bilang, VPN-nya diambil, susah juga. Ada yang gratisan di Twitter. Nah, ada yang gratisan di platform ini, sosial media ternyata memang juga jadi salah satu tools yang sangat vital sekali, dan kita belum lihat bagaimana goodwill dari government juga atau pemerintah juga untuk kemudian mengambil langkah apa. Saya mau nanya juga nanti ke Bunda, ini kan baru dari soal produksi film porno ya, tapi kan banyak pemicu-pemicu yang lahir saat ini yang kita lihat di sosial media, bahkan tadi yang gratis lewat jalur juga ilegal juga. Kenapa? Padahal tadi bahaya pornografi sudah disebutkan sangat-sangat menyedihkan, yang tidak terlihat justru dihiraukan saja begitu, karena kan di sini terjadinya tidak terlihat begitu ya. Apalagi yang bayar. Apalagi saya bayar, saya nggak perkosa orang. Kalau tadi kan efeknya ada yang buruk perkosa, tapi yang bayar kebanyakan nggak memperkosa orang dan mampu. Kita bahas bagaimana juga salah satu efek sosial media nanti sesaat lagi ya sama Bunda ya di Perempuan Bicara. Tetap bersama kami.